ditambahkan. Dan selain itu jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu pertama. Terus kedua tentang Yakobus 5 ayat 14 ayat 16 yang dimana menyatakan bahwa doa orang benar jika didoakan dengan yakin maka besar kuasanya. Dua ayat inilah yang membuat saya tenang. Brother, Romo, Suster, Bapak Ibu, saya 2 tahun yang lalu ditinggal suami saya. Waktu begitu ditinggal saya agak takut ya. Bisa nggak saya menyekolahkan anak saya yang terakhir? Terus saya ingat dengan 2 ayat ini dan ayat Matius 6 ayat 33 sampai 34 itu adalah salah satu ayat warisan dari suami saya. Jadi kalau saya sama anak-anak saya itu mulai malas berdoa, malas ke gereja atau malas apa, itu selalu diucapkan oleh suami saya bahwa kita itu harus selalu mencari Tuhan. Maka itu jadi rema untuk saya akhirnya. Akhirnya saya tidak takut ditinggal suami saya. Kemarin terus terang saya masih sering menangis, sering merasa kehilangan. Tapi terakhir saya mensyukuri dan tangis saya itu sekarang bukan meratapi, tapi saya bersyukur Tuhan kok begitu baik. Selanjutnya saya setelah ditinggal suami saya, ada salah satu dari prodiakon di paroki Banteng, kebetulan satu lingkungan dengan saya, namanya Bu Lita, mengajak saya untuk ikut devosi Santo Yusuf. Waktu itu saya tanya, Santo Yusuf ada devosinya? Saya tanya. Iya ada Bu, itu kayak salaman ya. Oh gitu. Terus saya waktu itu masih bingung gitu ya. Tapi saya ingat dengan ajaran ibu saya. Jadi saya itu dari keluarga Katolik yang tulen. Tapi mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan. Saya mau perkenalan dulu. Maaf ya brother ya. Nama saya Anastasia Niken Anggreni. Lingkungan IKL Pojok, paroki Keluarga Kudus Banteng. Saya lanjutkan ya brother. Ibu saya itu memang seorang orang Katolik yang tulen, tapi dia almarhumah ini sangat menjiwai dengan keluarga kudus, antara lain Santo Yosef, Bunda Maria. Tapi almarhum tidak mengenal tentang devosi Santo Yusuf. Cuma dalam kegiatan sehari-hari saya ingat sekali suatu saat mesin jahit ibu saya itu rusak. Terus ibu saya bilang, berdoa, Santo Yusuf, mesin jahit saya rusak, saya mau jahit pakaian anak saya. Kalau rusak saya nggak bisa apa-apa, katanya gitu. Tolong dong Santo Yusuf perbaiki, katanya ibu saya gitu kan. Tapi saya dengar sendiri kata-katanya beliau. Terus ibu saya panggil kakak saya, namanya Handri. Coba kamu pegang di bagian yang rusak itu, kan?
dipeganglah sama kakak saya. Padahal kakak saya waktu itu masih SMP, kalau nggak SMA. SMP dengan SMA itu tahu apa sih gitu kan. Akhirnya kakak saya pegang, nggak taunya ibu saya nyoba bisa jalan. Itu ibu saya tidak mengenal Santo Yusuf. Saya hanya ingat itu. Oh ya Bu Rita, saya akan ikut gitu kan. Dan sebelum saya ikut juga anak saya yang nomor 2 namanya Basilius Renal Abimanyu, itu orangnya ya agak kocak, sedikit-sedikit kayak saya lah gitu. Cuma kalau dia pede, kalau saya sebenarnya kurang pede. Dia cari kerja susah sekali, seperti putranya Pak Bino. Kalau secara internet, secara online dia lulus, tapi begitu wawancara dia blank. Kok bisa ya Mak? Kamu berdoa. Saya sudah berdoa katanya gitu. Terus akhirnya saya waktu itu belum kenal devosi Santo Yusuf. Saya cuma warisan dari ibu saya. Saya cuma bilang gini, Santo Yusuf, aku percaya Santo Yusuf itu pelindung para pekerja, gitu kan. Saya bilang, anakku nggak bekerja Santo Yusuf. Masa dia akan tergantung sama orang tuanya? Tolong dong supaya dia bekerja. Tahu-tahu dia waktu itu sudah belum ke Kendari. Tahu-tahu ada saudaranya suami saya itu telepon suami saya, sebenarnya mau tanya keadaan suami saya bagaimana, apakah sudah sembuh, apakah sehat gitu. Setelah itu saya bilang, Pak siapa itu? Itu yang kerja di nikel di Kendari. Tolong bilang sama dia Pak, supaya masukkan dia ke sana. Apa sih ini mama ini? Saya dimarahi. Sudahlah, siapa tahu itu jalan Tuhan untuk membuka rezekinya. Akhirnya suami saya ngomong sama sepupunya, kalau nggak salah anak angkatnya itu, adik angkatnya. Akhirnya adik angkatnya bawa Renal ke Kendari, terus kemudian dia kerja di sana. Tapi begitu dikerja di sana ternyata dia kurang set gitu ya. Mendaftarlah dia ke Wings Group. Terus dia bilang, Mah, tolong doakan saya ya Mah, supaya saya keterima. Terus waktu itu saya bilang, Le, mama ini siapa sih Le? Kok kamu minta doa aku? Minta doa sama Bunda Maria, sama Santo Yusuf, pasti keterima, pasti dikabulkan. Enggak, mama pasti bisa mendoakan saya. Oke lah, kamu percaya kan aku berdoa terkabul? Ya, udah saya berdoa. Saya pegangan saya yang Yakobus 5 ayat 16 itu. Akhirnya saya berdoa dengan penuh iman. Selain itu saya ulangi lagi, Santo Yusuf pelindung para pekerja. Saya anakmu minta tolong supaya anakmu Renal itu keterima, supaya dia dekat dengan saya. Kan bapaknya sudah meninggal Santo Yusuf. Puji Tuhan, dia keterima. Setelah itu saya operasi usus batu empedu. Saya waktu itu saya bilang Santo Yusuf bisa bikin bisa bikin meja, bisa bikin apa gitu. Pasti dong Santo Yusuf bisa tolong saya supaya operasi saya berhasil. Akhirnya
operasi berhasil, cepat sembuhnya. Terus kemudian setelah saya operasi, saya ketemu berita, saya diajak diskusi. Saya bilang, oke, saya ikut. Setelah saya ikut, anak saya yang ketiga itu pacaran dengan pacarnya, tapi sesama laki juga sih. Tapi 6 tahun kalau nggak 7 tahun pacaran, dia itu tidak bisa berkomitmen. Waktu itu saya tanya sama Romo itu saya harus bagaimana? Terus minta supaya bisa komitmen. Oh ya Romo. Terus saya doakan dengan melalui devosi ini. Saya bilang Santo Yusuf, engkau adalah pria yang tulus, pria yang jujur, pria yang setia, dan pria yang kerendahan hati, yang penuh kerendahan hati. Aku minta tolong supaya anakku Sri Agung ini bisa berkomitmen untuk kehidupannya. Terus saya berdoa itu, saya melalui doa devosi Santo Yusuf, saya minta supaya anak saya bisa berkomitmen, karena dia selalu bilang, aku itu belum bisa berkomitmen Mak, kalau untuk menikah. Akhirnya saya minta itu. Terus beberapa setelah 2 tahun, setelah 1 tahun lebih dari bapaknya meninggal itu, anak saya langsung bilang, Mak, tolong nanti bulan Mei ya Mak, Mama datang ke Cilacap, aku mau melamar Asia pacarnya. Waktu itu saya kaget, beneran Le, saya bilang, iya Mak, bener Mak, oke, Mama siap. Saya akhirnya puji Tuhan, anak saya sudah lamaran, sudah tunangan. Dan selain itu melalui devosi Santo Yusuf ini, setelah saya betul-betul mengenal devosi Santo Yusuf, saya mendoakan anak saya yang terakhir yang masih kuliah. Dia mewakil nyokol. Jadi kalau dikasih uang berapapun habis untuk ini, untuk itu. Terus saya bilang, Tuhan, berilah anakku kerendahan hati, jangan boros gitu kan. Terus saya minta sama Santo Yusuf, Santo Yusuf, engkau adalah pribadi yang sederhana. Tolong doakan anakku supaya adik ini dapat sederhana orangnya. Akhirnya dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan dia sekarang tidak terlalu mudah untuk minta sesuatu kepada saya. Puji Tuhan, itu salah satu dari sharing saya. Dan untuk kemarin saya mengajak kakak ipar saya yang kebetulan mempunyai masalah dalam keluarganya. Saya bilang sama dia, ayo Mbak Teni, kita berdoa devosi Santo Yusuf. Kayak apa itu? Ya sudah, sementara aku yang pimpin, nanti selanjutnya kamu yang pimpin. Kamu mau nggak? Mau? Beneran dia. Akhirnya saya mengajak dia selama 3 hari saya ajak. Terus akhirnya dia tanya sama saya, selanjutnya gimana? Aku bisa kamu lepas? Oke, kamu akan saya lepas, mudah-mudahan doa kita terkabul. Dan sampai detik ini juga saya masih mendukung beliau dalam doa. Begitu Romo, terima kasih. Semoga sharing saya bermanfaat dan selalu menginspirasi Father dan Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat pagi. siang. Iya, siang. Terima kasih.